Isaiah 60, verse 1. Arise from spirit of depression to a new life. Shine, be radiant with the glory and brilliance of the Lord. For your light has come, and the glory and the brilliance of the Lord has risen upon you. Kita baca bahasa Indonesia ini dari TPT ya, translation ya. Yesaya 60 ayat 1, TPT. Bangunlah dari depresi rohani menuju kehidupan baru. Bersinarlah dengan kemuliaan dan kecerahan Tuhan, karena terangmu telah datang dan kemuliaan serta kecemerlangan Tuhan terbit atasmu. Satu lagi dari Song of Songs 7:11. Come away, my lover. Come with me to the faraway fields. We will run together to the forgotten places and show them redeeming love. Kidung Agung 7:11 TPT ya. Hari ini kita banyak pakai TPT ya. Ya. Ayo pergi kekasihku, ikutlah denganku ke ladang yang jauh. Kami akan lari bersama ke tempat-tempat yang terlupakan dan menunjukkan cinta penebusan kepada mereka. Nah, pada saat ayat itu dibacakan, tiba-tiba Tuhan itu mengingatkan aku kepada kejadian bertahun-tahun yang lalu, kira-kira 2019 masuk 2020. Saat itu aku masih sekolah di Bethel Redding, California. Di situ tepatnya Desember, biasanya kan kita ada liburan. Cuman saat itu karena liburnya cuma sebentar, jadi nggak pulang ke Indonesia. Jadi waktu itu memilih untuk pergi ke Florida karena waktu itu ada Jesus Image, itu udah ada conference. Nah, pas lagi pergi ke Florida di kamar hotel malam-malam, aku masih ingat. Tiba-tiba aku dengar suara dia jelas sekali. Dia bilang new era. Dan aku yang saat itu nggak tahu apa-apa, begitu dengan new era langsung, oh yes, thank you Lord for new era. Padahal nggak tahu apa maksudnya apa juga nggak tahu. Tapi thank you duluan kan ya. Jadi thank you Lord for new era gitu. Nanti belakangan cari taunya gitu. Nah, terus setelah itu aku dengar dia bilang begini. Kamu tahu beda antara new era dan new season? Aku bilang aku nggak tahu. Dia bilang new era itu bukan kelanjutan musim selanjutnya, tapi adalah suatu era, sesuatu yang benar-benar baru, penutupan satu era dan memulai satu era yang terbuka yang baru. Jadi tidak kelanjutan dari musim yang selanjutnya. Jadi ada sesuatu kegerakan yang baru, movement yang baru, cara yang baru, semua yang baru yang tadinya belum pernah ada. Karena ini tidak melanjutkan yang lalu, tapi ini suatu pembukaan yang baru. Nah saat itu aku bilang, oh thank you Lord, walaupun gak tahu, thank you duluan. Habis itu pas di besokannya conference ya, Jesus Image, di mana banyak sekali hamba Tuhan para nabi datang. Dan saat itu diumumkan, setiap para hamba Tuhan, setiap para nabi mengumumkan bahwa kita memasuki new era. Aku kaget gitu kan ya, karena dapat konfirmasi ya, wow new era gitu kan. Jadi saat itu didengung-dengungkan new era, new era. Mereka semua pada bilang bersiap-siap akan new era. Nah, setelah kelar dari sana, pulang kan ke Bethel, masuk sekolah lagi. Nah, saat itu Chris Valentin juga meneguhkan dan beberapa nabi di Bethel. Mereka mengumumkan bahwa kita akan masuk ke new era. 12-19, 12-20, new era. Gitu kan ya. Terus mereka mulai menceritakan bahwa new era itu adalah sesuatu yang baru. Kita tuh harus bersiap-siap persiapkan hati kita. Jangan sampai kita itu terbiasa dengan yang lama. Begitu yang baru kita menolak yang baru karena itu sesuatu yang asing buat kita dan kita gak pernah tahu. Karena biasanya selama ini sesuatu kegerakan itu akan kadang-kadang mulainya luar biasa. Tapi setelah dia berhenti mau bergerak, banyak kan kadang-kadang mandek di situ. Ya pada saat Tuhan berjalan kita harus berjalan. Walaupun kadang-kadang itu di luar pemikiran kita gak pernah tahu. Tapi kita punya Roh Kudus yang menuntun kita, yang memberitahu jalan dan menasihati. Nah, saat itu pas kemarin itu tiba-tiba diingatkan, bicara mengenai new era. Kalau teman-teman sebagian di sini pernah tahu, aku pernah cerita. Ada satu masanya Redding itu dia mengalami musim kemarau yang sangat-sangat panjang.
Dan sudah bertahun-tahun mereka berdoa untuk kemarau ini, untuk bisa ada air, cadangan air dan sebagainya. Dan waktu itu California lagi kebakaran yang luar biasa, berhektar-hektar gitu ya, menyeramkan sekali gitu. Nah, jadi kalau misalnya kekeringannya hilang, ini sangat membantu gitu, karena daerah sana tuh ada gurun gitu. Jadi kalau kebakaran itu gampang sekali. Kadang-kadang kita di jalan tol kita lihat kadang-kadang percikan api tiba-tiba bisa nyala sendiri saking panasnya gitu. Nah, jadi waktu itu pas lagi saat itu aku lagi sekolah, terus kejadiannya tiba-tiba itu musim dingin ya. Tapi Reading itu kan letaknya di bawah di lembah, jadi tuh salju tuh turun ke bawah cair. Kita cuma dinginnya suam-suam, tapi nggak pernah dapet saljunya gitu. Sedikit sekali saljunya. Nah, saat itu tuh suamiku tuh ngirim foto dia lagi di Jerman dengan mainan salju yang tebal sekali. Dan aku tuh kebiasa setiap tahun pasti ikut, tapi kali ini kan kagak. Jadi aku masih ingat waktu itu aku lagi ada kelas mengenai mimpi waktu itu. Nah, jadi aku pas lagi break masuk ke kamar mandi, dan saat itu aku rada nangis sama Tuhan, sama Abah. Aku bilang, Abah, kok dia main salju? Aku enggak, aku juga mau gitu. Aku juga mau dong, aku udah lama nggak mainan salju, kenapa dia mainan sendiri? Aku enggak, aku di sini gitu. Dingin-dinginnya doang, saljunya nggak dapat kan gitu. Nah, terus udah begitu kelas masuk. Begitu masuk, itu Ben Armstrong saat itu direktur prophetic di situ lagi ngajar. Begitu dia lagi ngajar, tiba-tiba satpam masuk security. Kelas dibubarin. Kenapa? Karena tiba-tiba ada badai salju. Terus karena letaknya dia di lereng bukit, jadi turunnya tuh rada begini-begini, curam ya. Jadi harus dibubarin. Takutnya kalau nanti nggak bisa slip gitu kan. Jadi kelas langsung dibubarin. Begitu aku pulang, begitu dibubarin dengan noraknya lari keluar. Wih, hujan salju. Terus aku langsung ngangak begini gitu kan ya, Nora kan ya, ngangak begini gitu kan, wih salju gitu kan, Abah thank you gitu. Nah, abis itu kan pulang. Begitu pulang kan itu kan kos ya. Terus tidur besok paginya di halaman belakang, yard belakang, salju tuh setinggi lutut. Semuanya putih semua. Sampai semua pohon-pohon itu cakep kayak pohon Natal yang beneran tuh, ya kan? Putih-putih semua cakep banget gitu. Terus langsung sama ibu kosku dia bilang gini, kamu punya sepatu bot gak? Enggak punya. Size kakinya berapa? Saya pinjamin gitu. So, akhirnya dipinjamin terus lari ke belakang. Norak sekali kan main bola-bola saljuan terus tiduran. Katanya dia bilang bisa bikin snow angel. Jadi tiduran begitu kan ya. Yes, begini gitu kan. Terus dia wow ada angel gitu. Senangnya minta ampun gitu kan. Abah thank you banget gitu. Tapi gak lama setelah itu, karena kita tuh terhubung sama satu grup ya, kan kita student semua, jadi kita punya grup. Nah di grup itu mulai deh tangting masuk. Tolong, pohon tumbang dahannya hantem mobil. Tolong tiang listrik tumbang, kita mati listrik. Musim dingin mati listrik. Tolong pohon tumbang tutupin pintu, gak bisa keluar. Mulai dong merasa bersalah. Betul gak sih? Walaupun gimana pun juga merasa bersalah kan? Kok begini gitu kan? Terus aku bilang sama Abah, aku ke belakang, aku bilang gini, Abah, kenapa sesuatu yang begitu indah kok jadi merusak? Itu indah sekali, kenapa efeknya merusak begitu gitu? Terus ada satu perkataan dia yang aku gak pernah lupa sampai sekarang. Dia bilang begini, kamu lihat pohon-pohon itu. Kamu lihat salju-salju yang menumpuk di pohon-pohon. Salju itu ada bobotnya, ada beratnya. Jadi begitu dia menumpuk berat, iya kan? Nah, karena tadinya habis kebakaran parah dan pemerintah tuh nggak siap dan nggak bisa untuk men-trimming semuanya. Jadi sebagian pohon-pohon itu, walaupun kelihatannya tegak berdiri dalamnya sebenarnya sudah mati atau setengah mati sudah kering. Jadi dia udah gak sehat lagi. Jadi begitu menahan bobot salju itu dia gak kuat, dia tumbang. Dia begitu. Dan dia bilang begini, tahukah kamu bahwa kemuliaanku akan turun dengan kuat dan dengan dahsyat, dan tidak akan ditunda-tunda lagi. Tapi kemuliaanku punya bobot. Jadi persiapkan dirimu dan persiapkan my people.
Aku bilang, oh begitu ya Abang. Persiapkan. Karena yang tadinya dipikir bisa luar biasa, seperti dari Reading kan. Setelah itu ternyata pas hari Minggunya itu dirayakan. Chris Vallotton gitu kan, Bill Johnson segala macam semuanya bergirang. Mereka umumin dari atas panggung bahwa inilah 50 tahun jubile. Karena 50 tahun yang lalu pernah terjadi salju seperti kayak gitu, tapi tidak pernah terjadi lagi baru 50 tahun ini. Dan karena salju ini, bendungan itu penuh dan pohon-pohon tertrimming. Bekas-bekas kebakaran itu ke-erase gitu. Jadi rasa bersalahnya sedikit berkurang. Karena ternyata ini jawaban doa. Ya kan? Memberikan solusi. Secara keseluruhan untuk kota itu dirayakan sebagai suatu berkat. Tapi untuk sebagian mereka merasakan itu bencana dan musibah. Karena bisa bayangin nggak 2 minggu tanpa listrik. Kedinginan loh, musim dingin. Nggak bisa keluar dari rumah, ketimpa pohon pintunya. Belum mobilnya penyok hancur ditimpa pohon. Jadi kita berdoa revival. Kemuliaan Tuhan, glory Tuhan turun lebih lagi. Outpouring, pencurahan. Tapi mari kita persiapkan diri kita untuk kita bisa menanggung bobot kemuliaan itu yang akan datang. Nah, tapi habis kayak gitu kan 2021, 22 gitu kan. Itu kan masa Covid ya. Dan di situ lama-lama kan lihat, wah tadinya tiba-tiba kegerakan di mana-mana. Kalau di Amerika lalu kan kita terhubung sama banyak negara dan kegerakan itu kelihatan sekali di mana-mana. Tapi tiba-tiba masa Covid dan sebagainya langsung kayak ambles gitu ya. Secara mata jasmani rasanya kayak langsung letih lesu. Ini mana yang dibilang katanya mau ada kegerakan, mau ada movement dan mau ada glory gitu. Tapi aku masih ingat lalu Tuhan bilang begini, belajar melihat dengan mataku. Walaupun kenyataannya dari mata jasmani ini kelihatan tidak ada apa-apa, tapi secara roh ini terus berjalan. Kemudian dia akan tetap turun dan persiapkan diri. Maka itu aku sejak 3 tahun lalu ya, mulai membawakan soal bagaimana pemulihan jiwa. Ya kan, melepaskan segala yang membebani dan merintangi. Masuk 2024. Masuk 2024. Waktu itu kita main Natal-Natalan ya kan, tuker-tukeran kado. Terus Devini punya ide yang cemerlang. Gimana kalau kita kasih prophetic word-nya di situ? Kamu kan yang ide gitu ya? Siapa yang mau tuh kasih ide gitu? Nah, kita tuker-tukeran kado. Nah, pada saat tuker-tukeran kado, aku tuh pemikirannya beli tumbler. Tapi begitu ke S Hardware, tiba-tiba aku mengarahnya ke tempat lorong tong sampah. Terus liatin tong sampah. Dalam hati beli. Dalam hati gini. Nggak sopan kali kasih orang tong sampah. Ya kan? Terus aku tinggalin lagi lorongnya, cari tumbler lagi. Tiba-tiba hati ditarik ke situ lagi, berdiri lagi ke tempat tong sampah, angkat-angkat, buka-buka, lihat harga, beli tong sampah. Enggak etik ini gitu. Pergi lagi, 3 kali bolak-balik loh. Akhirnya terakhir memutuskan, enggak pokoknya, sekali enggak tetap enggak gitu kan ya. Terus akhirnya aku tinggal pergi, beli tumbler. Tahu nggak teman-teman? Itu kan waktu kita diundi ya, 40-an lebih ya kadonya. Diundi, terus yang undi jagoan gak pernah ada yang bisa ketukar dan kena ke pemiliknya gitu. Aku tuh 3 nomor terakhir. Udah gitu kita disuruh Om Pimpa lagi, terakhir ya. Nah begitu Om Pimpa dapat nomor, dikasih kadonya sesuai nomor, dibuka. Apa tuh isinya? Tong sampah. Persis sama warna, ukuran, merek, harga. Tong sampah yang sama. Aku mulai dong, apa nih maksudnya apa ini begini kok maksa banget. Bisa kemana-mana tetap kesini gitu. Kenapa ini gitu? Karena dia bilang prophetic word lagi, kau bilang abah maksudnya apa? Aku dengar dia bilang begini, masuk 2024, masuk dengan persiapan, buang semua sampah-sampah yang ada. Gitu, kita pasang ini ya, buang sampah semua yang merintangi. Tuhan menyediakan starting kitnya buat kita.
Tapi segala sesuatu yang membebani, mau kekecewaan, kepahitan, kegetiran, kemarahan, dendam, sakit hati, luka hati, apapun juga, itu dosa lah, mistake, whatever itu, pain, tinggalin. 2024 kita pakai untuk memproses hati kita. Kita berseru kepada Aba, Aba bukakan mata kita, mata kami melihat apa yang ada. Dan kita jalani bersama dengan Dia. Kita proses satu-satu. Nah, karena kemarin suruh bilang new era, aku nggak berani dong tiba-tiba berdiri di sini mengumumkan sesuatu kalau tidak aku cek dulu. Kita harus berakuntabilitas ya. Kalau kita dapat pewahyuan, kita pastikan kita berakuntability. Sebelum pewahyuan itu kita lepasin. Masuk 2024, ini adalah masa di mana mulai masuk kepada movement itu. Di mana kita itu dari Januari kata dia sudah mulai melepaskan semua sampah-sampah yang ada. Mulai introspeksi diri dan mulai merelakan hati untuk mau didisiplin oleh Tuhan. Tujuannya apa? Bukan karena kita mau disabet. No, enggak. Tapi karena Dia begitu mengasihi kita. Dia mau kita bisa ikut masuk ke dalam destiny kita yang seharusnya. Dia mau setiap daripada kita ini bisa naik level dan bisa ikut movement yang akan datang. Pencurahan itu. Masuk 2024 ke sini. Benar-benar sediakan hati, relakan hati untuk mau didisiplin di segala area dalam kehidupan kita. Dan katakan kepada Tuhan, aku rela Aba untuk kau koreksi. Karena aku mau mengenal kau lebih lagi. Karena aku mau masuk dalam apapun rancanganmu dalam kehidupanku. Tidak ada satu pun yang menghambat dan menghalangi. Nah, karena sekarang semuanya sudah mulai didengungkan. Sama, hal yang sama. Dan beberapa para nabi juga mendengungkan yang sama. So, aku mengajak teman-teman sekalian, mari kita izinkan hati kita, kita relakan hati kita untuk berproses dengan Tuhan. Jangan sayang-sayang dan jangan tahan-tahan. Kalau Tuhan unjukkan, itu artinya saat itu Dia sedang memberikan kepada kita kemampuan untuk menyelesaikan. Grace selalu ada pada saat Dia memberitahu. Jadi langsung kerjakan dan proses itu di hadapan Tuhan. Kita balik lagi ke ayat Yesaya 60 ayat 1 ya. Kita lihat ini. Di sini dikatakan tadi kan ya. Dia bilang apa? Bangunlah dari depresi rohani menuju kehidupan baru. Bersinarlah dengan kemuliaan dan kecerahan Tuhan. Karena terangmu telah datang dan kemuliaan serta kecemerlangan Tuhan terbit atasmu. Di sini dikatakan arise, bangun. Dari apa? Dari spirit of depression. Dari apa? Dari depresi rohani menuju kehidupan baru. Jadi ada sesuatu yang kita harus berpartner dan kerjakan di hadapan Tuhan. Bangun dari situ. Izinkan emosi kita ini diproses. Izinkan Tuhan bergerak di situ. Coba kita lihat ya, apa itu sebenarnya depresi? Depresi adalah suatu bentuk gangguan jiwa dalam alam perasaan. Jadi ini bermainnya di alam perasaan. Yang dapat mempengaruhi perasaan, cara berpikir dan perilaku seseorang. Depresi itu juga gangguan suasana hati yang tidak dapat menyebabkan seseorang merasa sangat sedih, hampa, putus asa, yang sangat mendalam serta berlangsung lama hingga kehilangan gairah atau minat untuk melakukan aktivitas sehari-hari. So jadi tahu dari mana kita itu mengalami depresi itu atau enggak, tahu dari mana? Kalau enggak kan kita enggak ada barometernya, enggak ada untuk mengeceknya. Ya kan setiap kali ditanya, aku baik-baik saja. Padahal enggak baik-baik, tapi aku baik-baik saja. Begitu kan ya? Nah, cara mengeceknya adalah coba cek keadaan kita. Emosi jiwa kita. Tuhan memberikan kepada kita setiap dari kita tuh emosi. Itu dari Tuhan. Tapi tidak semua emosi itu datang dari Tuhan. Emosi yang negatif itu
itu tidak datang dari Tuhan, tapi biasanya datang dari karena pola pikir yang salah, sistem kepercayaan yang salah. Jadi kita cek, dan biasanya kalau pola pemikir yang salah, ya kan, itu menyebabkan cara pandang kita jadi salah. Cara hati, kalau pikiran kita kalut, karena pikiran dan hati berhubungan. Dulu kita pernah belajar ya kan? Pikiran dan hati berhubungan. Karena pikiran kalut, hati pasti kalut, pasti negatif. Pikiran kalut, hati kalut. Jadi cara kita ngecek adalah pada saat kita setiap kali bangun pagi, coba kita cek diri kita, perasaan apa yang ada dalam kita. Apakah ada perasaan takut, kewalahan misalnya, lelah, hampa, putus asa, sedih yang berkepanjangan gitu. Atau kita nih istilahnya, aduh aku bertahan hidup aja susah banget rasanya gitu. Gitu kan ya. Gaya hidup yang negatif kayak gak punya pengharapan. Kalau misalnya itu ada, arti itu tanda-tandanya bahwa ada sesuatu yang menahan kita, ada depresi, ada di situ. Karena sebenarnya barometer kehidupan kita setiap daripada kita itu adalah Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Ini seharusnya keadaan normal setiap daripada kita. Setiap saat. Ada sukacita, ada damai. Kita berasa kebenaran Tuhan ada, bukan karena perbuatan kita. Dan ada pengharapan. Jadi kalau sampai ini tidak ada dan lama tidak ada absen dalam kehidupan kita dalam waktu lama, artinya ini tanda bahwa ada sesuatu yang menahan kita dan menawan kita. Padahal Yesus sudah bayar semuanya untuk melepaskan kita. Itu tandanya. Kita lihat ya di Yesaya 61 ayat 1. Bisa tolong bantu? ayat 1. He has sent me to heal the broken-hearted and proclaim liberty to the captives and the opening of the prison to those who are bound. Kalau itu TBT ya, bahasa Indonesianya, ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang yang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada para tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Jadi Tuhan Yesus itu tuh bayar semua. Dia diutus untuk melepaskan kita dari tawanan. Jadi kalau sampai ada yang menawan kita, itu artinya Yesus itu tidak menerima semua apa yang sudah dia bayar. Seharusnya kita bisa merdeka, kita bisa selalu membiarkan damai sejahtera sukacita itu mengalir dari kehidupan kita. Nah, tapi pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa hidup punya kemerdekaan dari depresi supaya kita bisa bangkit. Ya kan tadi kan firmannya bangkit, karena sekarang waktunya kita bangkit. Gimana caranya? Kita harus yakin pertama-tama bahwa apa? Yesus telah membeli lunas semuanya, telah membayar bagi kita. Telah memungkinkan hal yang tidak mungkin menjadi mungkin bagi kita. Yang kita perlukan hanya berpartner dengan Dia. Yesus itu sudah melepaskan para tawanan, bukan hanya secara fisik saja, tetapi secara emosional juga. Maupun dalam bentuk apapun, mau tawanan keputusasaan, kekecewaan, kegagalan, kemarahan, itu dia sudah bayar semuanya. Dan emosi negatif yang dapat dari kehidupan kita oleh karena tadi ya kemarahan, segala kekecewaan dan sebagainya itu juga bukan beban yang harus kita tanggung. Itu bukan salib yang harus kita tanggung. Karena Yesus sudah bayar itu, kita gak perlu bayar double. Jadi kita percaya bahwa yes, kita akan masuk, kita akan bisa menanggalkan tadi semua tuh. Kan tadi pertanyaannya, selama ini kalau setiap kemana-mana, emang bisa kita lepas semua dari beban-beban, dari perasaan-perasaan itu? Bisa. Kita bisa berlari tanpa membawa semua beban tadi yang berat itu. Kenapa? Karena Yesus udah bayar semuanya, udah tanggung. Dan kedua, kita tahu bahwa apa? Bahwa kita ini bukan perasaan kita. Kita harus bisa membedakan kita dan perasaan kita tuh dua yang berbeda. Kadang-kala kita pikir kita ini adalah perasaan kita, tapi itu adalah dua yang berbeda. Jangan izinkan diri kita ini mengambil identitas dari perasaan kita. Misalnya kita malu gitu, oh aku memang ini pemalu gitu. No, enggak. Misalnya kita tidak layak gitu kan. Atau mungkin kita berasa kita bodoh.
Kita rasa. Terus kita pikir memang aku bodoh. No, enggak. Kita belajar membedakan. Identitas kita adalah apa kata Tuhan mengenai kita. Emosi kita ini harus tunduk kepada apa kata Tuhan mengenai kita. Dan kita belajar untuk setiap hari menundukkan itu. Jadi kayak tadi kan aku senang sekali kesaksiannya ya. Perasaannya sedih. Ya kan? Kalut, kecewa karena motor hilang dan sebagainya. Tapi dia tahu bahwa itu bukan jati diri dia. Dia gak harus ambil itu. Jadi dia memilih untuk menjadi seorang anak yang matanya terhubung dengan Tuhan, yang tahu bersyukur selalu senantiasa. Hidup berkemenangan. Itu pilihan kita. Jadi kita bisa menang atau tidak dalam kehidupan sehari-hari itu adalah pilihan kita. Di mana kita mengizinkan bahwa pikiran kita ini dirubah sesuai dengan firman Tuhan. Karena kebanyakan segala macam perasaan negatif yang keluar itu akibat pikiran kita ini tidak diselaraskan dengan apa kata Tuhan. Cara pandang kita. Lukas 8 ayat 18a mengatakan demikian. Perhatikan bagaimana cara kamu mendengar. Ya kan? Bukan apa yang kamu dengar loh. Tapi cara kamu mendengarnya. Beda loh. Cara kita mendengar dengan apa yang kita dengar itu berbeda. Contohnya aja mata-mata Israel ya. 12-12-nya dari suku, kepala suku. 12-12-nya melihat fakta yang sama. Yaitu apa? Buahnya berlimpah-limpah, tapi ada suku enak di situ yang bisa memakan orang. Iya kan? Mereka memberi laporan yang sama, melihat hal yang sama. Tapi cara memandang menentukan emosi apa yang keluar. Iya kan? Cara memandang 10, dia bilang begini, memang itu penuh dengan susu dan sebagainya gitu. Tapi ada suku enak. Kita ini seperti belalang di matanya. Kita akan mati habis dimakan mereka. Lalu mulai apa? Karena cara memandang yang demikian, cara memprosesnya, memandang dirinya, melihat dirinya sebagai belalang. Akibatnya mereka apa? Mereka marah, bersungut-sungut, frustasi, kecewa, depresi, memberontak kepada Tuhan, memberontak kepada pemimpin. Ya kan? Jadi semuanya emosi negatif. Ya kan? Tapi kalau dua pengintai yang lainnya, dia melihat hal yang sama. Tapi dia berkata begini, yes, memang ada suku enak. Tapi tahu nggak? Tuhan Allah mereka telah meninggalkan mereka. Dan Tuhan Allah kita itu bersama dengan kita. Kita ini akan makan habis mereka. Ya kan? Cara memandang itu menentukan hasil. Akibatnya mereka bukannya marah, tapi mereka malah bersemangat, menggelora. Ya kan? Dan mari kita serbu. Karena ini Tuhan Allah berikan sama kita. Jadi bisakah kita menang atas emosi-emosi negatif? Bisa. Karena satu ya, yang susah udah Yesus lakukan. Kita tinggal sepakat saja. Kita cari apa kata Tuhan mengenai kita. Dan kita lihat, kita berjalan terus sama dia, setapak dan bisa kita izinkan Roh Kudus yang menuntun kita, bukan perasaan kita. Mungkin pagi-pagi begitu kita bangun, terus langsung kepikiran, aduh hari ini penuh sekali jadwalnya, pasti aku capek nih gitu. Akibatnya apa? Emosi negatif akan mengikuti. Rasanya belum apa-apa sudah letih lesu, sudah body geret-geret badannya, ya enggak? Aku hari ini pasti capek nih, ini pasti dia gitu. Ya enggak? Karena kita membiarkan emosi itu mendefine keadaan kita. Tapi kalau coba kita begitu pikir seperti itu, langsung, oh hari ini aku akan bertemu dengan orang-orang banyak. Dan pada saat aku bertemu, aku bisa menyaksikan Tuhan. Mereka bisa merasakan kasih Tuhan melihat aku. Mungkin orang yang kena masalah bisa bertemu dengan solusi ketika bertemu. Kira-kira semangat gak hari itu? Semangat. Jadi, kalau Tuhan bilang suruh bangun dan bangkit dari emosi negatif, dari depresi, artinya kita bisa. Dan karena itu, aku gak lama-lama hari ini, aku cuma mengajak teman-teman semua, mari kita putuskan. Tuhan, aku mau mengikuti apa yang sedang mau terjadi. Aku mau bangun dan bangkit dan bersinar bagimu. Aku mau bisa mengelola emosiku. Emosiku bukan aku.
Aku mau Tuhan ikut ambil bagian dalam kegerakan yang akan terjadi. Karena kita bisa berasa kalau hujan itu kan ada bau-bau mendung ya. Yes ya kan. Kita bisa merasa itu gitu. Sekarang di alam roh itu sekarang bukan hanya mendung, tapi kilat-kilatnya sudah mulai nampak. Yes. Dari sejak 2019 masuk 2020, sekarang 2024. Di mana ini masa-masa yang begitu menarik dan begitu antusias. Momen di mana kita akan memasuki benar-benar new era itu. Kalau kemarin sampai Januari itu baru pertengahan, di mana kita dikasih izin untuk merasakan sebagian separuh dan kita disuruh evaluasi lagi. Maka itu dibilang suruh tanggalkan semua, ayo maju dan sebagainya. Tapi sekarang ini kita sudah di ujung-ujung. Dari kemarin ya, masuk tahun 2024 adalah masa di mana kita punya hati untuk ladang-ladang tuayan ini yang udah menguning. Di luar sana banyak orang yang sengsara, di luar sana banyak orang yang menderita, bahkan yang mungkin mereka nggak ketemu solusi dan belum mendengar mengenai Yesus. Mari kita relakan hati kita, kita tanggalkan segala beban yang merintangi kita untuk bisa lari, untuk kita bisa menjangkau mereka yang di luar sana. Kalau nggak sekarang, kapan lagi? Mau kapan lagi? Mari kita bangkit, kita bangun, kita tanggalkan semua depresi-depresi yang menghalangi itu, emosi-emosi negatif yang menghalangi. Kita izinkan diri kita dipulihkan untuk kita bisa memulihkan. Buka hati kita, katakan, Bapak Aba, aku mau ikut bagian. Aba, aku mau ikut. Ada banyak yang menanti di luar sana. Itu dari 3.000, yang tadi 3.000, yang itu 5.000. Yang dari 3.000 itu, begitu ditanya, di sini siapa yang sudah menerima Roh Kudus? Nggak ada 10. Mereka bahkan nggak pernah mengenal Tuhan secara pribadi, merasakan kasih dia, merasakan hubungan pribadi itu enggak. Siapa yang mau diutus? Siapa yang mau pergi? Siapa yang mau membagikan itu? Kita nggak bisa membagikan sesuatu yang kita nggak punya. Aku berdoa kemarin itu, biar pada saat pertama kali mereka merasakan lawatan Tuhan itu, dari 3.000, separuh lebih. Aku cuma berdoa satu, Bapak, kalau nanti di tengah perjalanan kehidupan mereka di persimpangan jalan, atau mereka mengalami sesuatu, buat mereka ingat momen-momen ini, bahwa Engkau Bapa benar sungguh hidup dan Engkau Bapa benar sungguh ada. Bahwa Engkau Allah tidak meninggalkan kita sebagai yatim piatu yang cuma ngomongnya Tuhan, Tuhan, di mana Tuhan itu? Tapi saat itu mereka boleh merasakan kasih Tuhan secara langsung. Mereka boleh dijamah hati dan dipenuhi hatinya. Dan nanti pada saat-saat momen krusial dalam kehidupan mereka, mereka boleh ingat, ini bukan cuma salah satu agama, tapi ini benar-benar aku punya seorang Bapa. Mari teman-teman kita berlomba dengan waktu. Ini waktunya, ini saatnya. Ambil keputusannya. Abah, aku tidak mau menyanyiakan lagi waktu. Karena setiap detik, setiap menit di luar sana mungkin ada yang bunuh diri. Ada yang terhilang. Mungkin ada yang pakai narkoba dan sebagainya. Kita ini dipanggil menjadi jawaban, kita dipanggil menjadi membawa solusi. Kita ini perwakilan Allah, ambasadornya Tuhan. Bisa gak kita bilang,
Kamu nggak melihat Bapa, kamu nggak lihat Yesus. Tapi pada saat kau berjumpa dengan aku, engkau bisa merasakan Bapa itu, bisa merasakan kasih Allah. Dimulai dari keputusan. Jadi ya teman-teman, mari kita sepakat. Ini sudah bulan apa? Agustus. Dari Januari stop. Ayo, mari kita memutuskan radiance, biar kita menjadi seperti nama kita. Yes? Meradiasi. Apa yang kita radiasi? Kegetiran, kepahitan, kemarahan, pemberontakan. Apa yang kita radiasi? Kemudian, mari aku undang. Hari ini kita pendek saja. Arahkan hati kita bukan hanya kepada permasalahan kita terus-terusan. Tapi coba mulai arahkan mata kita di luar sana. Lihat itu, kayak tadi. Lihat itu. Anak-anak itu. Yes. Aku undang semua berdiri. Dan kita katakan kepada Tuhan komitmen kita. Putuskan hari ini. Abah, aku mau bangkit dari keterpurukan, dari emosi-emosi negatif yang selama ini membuat main-main aku. Jatuh bangun, depresi, frustasi, kecewa, marah, sakit hati, luka hati. Abah, lakukan apa yang perlu kau lakukan. Aku tahu kalau pada saat engkau memberitahukan, aku tahu saat itu juga kasih-Mu cukup sanggup mampu untuk memulihkan dan menyembuhkan. Karena Engkau Allah yang memanggil aku. Aku tahu Engkau Allah yang sanggup untuk menyelesaikan, memulihkan aku sampai sempurna, sehingga tidak bercacat, tidak bercela di hadapan-Mu. Dan Abah, aku mau ikut dalam kegerakan pencurahan akhir ini. Call me Lord. Utus kami Tuhan. Nyata hujan akhir telah tiba, Allah sedang melawan umatnya. Ladang telah kuning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah sekarang. Nyatakan kemuliaan-Nya pada segala bangsa. Biar kuasa-Nya dinyatakan melimpah. Bangkitlah gereja Tuhan pada sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Ini doa kami ya Allah. Generasi ini selamatkan ya Allah. Nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Nyatakan Tuhan melalui kehidupan kami. Nyatakan Tuhan. Bapa, terima kasih Bapa, kami sambut koreksi daripada-Mu. Kami sambut pendisiplinan daripada-Mu. Bapa, kami izinkan Engkau Bapa untuk memulihkan sampai kedalaman hati kami. Buka dan singkapkan Abah apa yang ada di dalam hati kami. Ajari setiap kami, pegang tangan kami Allah. Dan terima kasih
untuk pemulihan demi pemulihan yang akan terjadi dalam kehidupan kami. Bapa, terima kasih Abah. Terima kasih untuk hati yang lembut yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Sehingga kami boleh dengan cepat Tuhan dan dengan bergembira bersuka menjalani proses demi proses bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa untuk masa-masa saat ini, untuk new era Tuhan yang sedang terjadi dan sedang berjalan. Bapa, buka pengertian kami, berikan kami hati yang mengerti, untuk kami bisa ikut dalam apapun yang telah Kau rancangkan dan Kau rencanakan. Abah, kami mau mengikuti apapun juga, walaupun kami mungkin belum mengerti Abah dan belum bisa melihat dengan sepenuhnya seperti apa. Tapi kami mau, kami mau berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa untuk Radiance. Terima kasih untuk teman-teman semua di tempat ini Tuhan, yang punya hati mengasihi Engkau dan punya hati Tuhan untuk menjadi perpanjangan tangan-Mu, membawa solusi Tuhan bagi lingkungan kami, bagi pulau kami, kota kami, bangsa kami Tuhan. Abah, thank you Lord. Kerjakan terus Abah dan selesaikan sampai tuntas. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan.